terhadap unsur setiap orang. Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dan tidak terjadi error in person. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa meskipun tentang unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Pertimbangkan tentang unsur selanjutnya di pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, contoh pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Menimbang bahwa menurut majelis hakim unsur di atas pada dasarnya bersifat alternatif, di mana sekiranya terpenuhi salah satu elemen perbuatan saja, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang satu sama yang lain bersesuaian, telah ternyata terdakwa dalam menerima uang dari saksi Resa Gladys Pratianisari selain diberikan secara tunai melalui saksi Ismail Marzuki, juga menerima dengan transfer yang dikirimkan ke rekening PT Bumi Parawisesa sejumlah 2 miliar rupiah dengan kode pembayaran atas nama Nikita Miryani, dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.400.000.000 rupiah. Namun uang tersebut menurut pengakuan terdakwa bukan berasal dari pemberian saksi Resa Gladys Pratianisari, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang yang berasal dari saksi Resa Gladys Pratianisari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 3. Unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dari saksi Resa Gladys Pratianisari diperoleh atas adanya dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan juga secara tunai, masing-masing dengan nominal 2 miliar rupiah, di mana peristiwa pada waktu dengan nomor rekening PT Bumi Parawisesa kepada saksi Ismail Marzuki, yang kemudian meneruskan nomor tersebut kepada saksi Resa Gladys Pratianisari, dan saksi Resa Gladys Pratianisari selanjutnya mentransfer uang tersebut dengan keterangan atas nama Nikita Miryani kepada terdakwa. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat, atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan, sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan
identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan atau menyamarkan, maka terhadap elemen unsur selanjutnya di pasal yang didakwakan menurut umum, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menurut majelis hakim tidaklah terpenuhi, karena sedari awal terdakwa memang menghendaki dan menginsafi perbuatannya. Sekiranya berhasil mendapat uang dari Kesagani Septian Sari, maka uang akan ditransferkan untuk pembayaran perumahan terdakwa dan sebagian diterimakan secara tunai. Sedangkan saksi Kesagani Septian Sari juga mengetahui uang ditransfer kepada PT Bumi Paramawsesa atas nama terdakwa dan uang tunai diterimakan kepada saksi Ismail Marzuki, sehingga dalam hal ini sikap batin terdakwa maupun saksi Ismail Marzuki untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tidaklah terpenuhi. Sifat hukum yang melekat dalam perbuatan tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan motif kedua dan unsur selanjutnya. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, menurut majelis hakim tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang terdakwa pertama alternatif 1 telah ternyata berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif. Sedangkan dalam kumulatifnya yang kedua menyangkut tindak pidana pencucian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, di mana unsur pasal yang didakwakan ada yang tidak terpenuhi, sehingga terdakwa semata-mata hanya dipersalahkan melanggar dakwaan pertama alternatif 1 dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghabiskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan nomor 2
nomor 39 sebagaimana terlangsung dan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 4510 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Kepidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke 1 penuntut umum. 4. Menjauh dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 20 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Yang kami hormati sebagai Hakim Ketua Radityo Dr. SKN dan Sulistyo Muhammad Wilputro SLH masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Sarifudin Esa Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Erdogan Siholir Esa dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis terhadap putusan tersebut baik terdakwa
sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SPP pada hari juga akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Mirdani dengan nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan